Duh, udah habis. Kayak terong. Darahnya habis. Udah mending pilih ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue perwakilan dari kelompok 1. Gue akan cerita sedikit tentang sejarah negara kita, yaitu Republik Indonesia. Seperti yang lo pada udah tahu, negara kita sempat dijajah Belanda selama 350 tahun kurang lebih. Nah, kemudian setelah dijajah sekian lama, akhirnya para pahlawan kita pun bersatu untuk melawan kolonial tersebut hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus seperti yang kita tahu. Nah, tapi perlawanan itu terjadi setelah lahirnya rasa nasionalisme seluruh rakyat Indonesia, bahwa jika kita ingin mengalahkan penjajah, kita harus bersatu untuk mengalahkan mereka semua. Tapi sebelum lahirnya rasa nasionalisme itu, rakyat Indonesia juga sempat melakukan perlawanan yang sifatnya masih kedaerahan gitu. Nah, kali ini gue bakalan cerita gimana perjuangan rakyat Indonesia sebelum hadirnya rasa nasionalisme. Nah, pada awal abad ke-19, pengaruh Belanda ini makin kuat di Nusantara, khususnya di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Campur tangan Belanda membuat sahabat keraton kecewa terhadap Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun memutuskan untuk melakukan perlawanan pada tanggal 20 Juli 1825. Nah, kenapa Pangeran Diponegoro memutuskan untuk melakukan perlawanan? Itu banyak sebab-sebabnya. Adanya kebencian kerabat terhadap tindakan Belanda. Terus juga ada kekecewaan di kalangan para bangsawan karena hak haknya dikurangi. Nah, sebab utamanya adalah karena Belanda membangun jalan lewat pemakaman leluhur Diponegoro yang mengharuskan makam-makam leluhur itu dibongkar. Diponegoro tidak terima dengan tindakan Belanda tersebut, sehingga dia pun melakukan perlawanan. Nah, setelah pertempuran pertama pada tanggal 20 Juli 1825 terjadi, karena Diponegoro memiliki pasukan yang sangat kuat, Belanda pun akhirnya terpukul, dan Belanda pun akhirnya melakukan banyak siasat untuk untuk mengembalikan keadaan gitu. Nah, salah satunya yaitu siasat Benteng Statel, kemudian siasat bujukan agar perlawanan mereda. Nah, setelah Belanda melakukan banyak siasat tadi, banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro yang tertangkap, sehingga itu membuat Pangeran Diponegoro terpukul. Nah, setelah Pangeran Diponegoro terpukul, Jenderal Belanda yaitu Pak Jenderal De Kock ingin menyelesaikan masalah mereka dengan cara cepat, yaitu mengajak Pangeran Diponegoro berunding di rumah Residen Kadu Magelang. Nah, jika perundingan tersebut gagal, maka Diponegoro diizinkan untuk kembali ke pertahanan. Namun perundingan itu hanyalah jebakan bagi Diponegoro, karena Pangeran Diponegoro datang ke tempat perundingan tanpa pasukan yang cukup. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun ditangkap dan dibawa ke Batavia. Kemudian Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar hingga beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.